Selamat pagi, Pak. Pagi Mbak. Perkenalkan, nama saya Vina Nashatina Ciningrum. Saya bertugas dari pukul 7 hingga pukul 2 siang. Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah keperawatan Bapak menjadi tanggung jawab saya ya. Nama Bapak siapa? Dani Pratama Mbak. Bapak lebih senang dipanggil siapa? Dani. Baik Pak Dani, bagaimana kalau hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai perasaan yang Bapak alami? Apakah Bapak mau? Iya Mbak. Mau berapa lama Pak? 10 menit saja Mbak. Baik, tempatnya di sini saja ya Pak. Iya. Saya mengerti Bapak merasa bahwa Bapak adalah seorang nabi, tetapi saya tidak bisa mempercayainya Pak, karena zaman nabi sudah lama berlalu. Tampaknya Bapak terlihat gelisah sekali. Kalau boleh saya tahu, apa yang Bapak rasakan saat ini? Saya takut diatur oleh orang lain Mbak. Oh, Bapak takut diatur-atur oleh orang lain dan tidak bisa mengatur untuk diri Bapak sendiri ya. Siapa Pak yang sering mengatur-ngatur Bapak? Orang-orang sekeliling, teman. Baik Pak, lalu sekarang Bapak pengennya seperti apa? Ya saya pengen didengar orang lain Mbak. Pengen berinteraksi dengan orang banyak di luar, berguna bagi masyarakat gitu Mbak. Bagus sekali ya Pak keinginan Bapak. Bagus sekali Pak, Bapak sudah memiliki rencana untuk diri Bapak. Coba Pak, dituliskan apa saja rencana Bapak yang ingin Bapak capai. Ini Pak. Wah, bagus sekali. Jadi Bapak ingin berguna untuk banyak orang ya Pak? Baik Pak, kalau begitu nanti kegiatan ini saya akan masukkan ke jadwal harian Bapak ya. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang? Lebih belum Mbak, bisa ada yang mengerti saya dan tahu maksud saya Mbak. Baik Pak, tadi kita sedang membahas apa ya? Membahas tentang keinginan saya Mbak, perasaan yang saya rasakan. Ya, bagus sekali Bapak sudah memahaminya. Baik Pak, kalau begitu bagaimana kalau besok kita lanjutkan berbincang-bincangnya mengenai perasaan yang Bapak rasakan? Apakah Bapak mau? Iya Mbak. Mau jam berapa Pak? Jam 10 saja Mbak. Tempatnya di mana Pak? Di sini saja Mbak. Baik Pak, kalau begitu saya pamit ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat beristirahat. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi Pak. Pagi Mbak. Apakah masih ingat dengan saya? Masih Mbak. Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Lebih baik Mbak. Baik Pak, kalau begitu bagaimana hari ini kita akan lanjutkan berbincang-bincangnya mengenai perasaan yang Bapak rasakan, yaitu tentang apa sih hobi Bapak, seperti itu ya Pak. Apakah Bapak mau? Iya Mbak, mau. Waktunya 10 menit dan tempatnya di sini saja ya Pak. Iya Mbak, nggak apa-apa. Hobi Bapak apa? Menggambar Mbak. Sejak kapan Bapak mulai menggambar? Sejak dari SD Mbak, TK. Siapa yang mengajari Bapak menggambar? Guru seni saya Mbak. Oh, Bapak berarti ikut les ya Pak ya? Ah, Tempat lesnya di mana Pak? Deket rumah Mbak, depan komplek. Ya Pak, baik. Kita bawa peragakan kemampuan Bapak menggambar. Iya Mbak. Silakan Pak. Wah, bagus sekali ya Pak gambaran Bapak. Bapak memiliki bakat di seni gambar. Bagaimana kalau kita masukkan ke jadwal harian Bapak? Iya Mbak. Mau berapa kali Pak satu hari? 3 Mbak. 3 kali ya. Karena kalau besok kita lanjutkan berbincang-bincangnya terkait dengan obat yang Bapak minum. Apakah Bapak mau? Iya Mbak. Mau jam berapa Pak? Jam 10 saja Mbak. Baik Pak, kalau begitu tempatnya di mana? Di sini saja. Baik Pak, saya pamit ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Selamat beristirahat. Selamat pagi. Pagi Mbak. Pagi Pak. Pagi Mbak. Masih ingat kan dengan saya? Masih Mbak. Bagaimana perasaannya Pak hari ini? Sedikit lebih baik. Baik Pak, sesuai janji hari ini kita akan membahas tentang obat yang Bapak minum. Waktunya 10 menit dan tempatnya di sini saja ya Pak. Iya Mbak.
Berapa obat yang Bapak minum dalam sehari? Belum tahu mbak, pihak rumah sakit belum masih tahu. Baik Pak, kalau begitu nanti saya akan jelaskan ya Pak beberapa obat. Bapak perlu minum obat agar pikiran Bapak jadi lebih tenang ya Pak. Nanti saya akan siapkan 3 macam obat. Nanti Bapak minum dengan teratur ya. Iya mbak. Obat yang pertama warnanya orange, yaitu namanya CPZ. Obat tersebut berfungsi untuk membantu Bapak agar pikiran Bapak jadi lebih tenang ya. Lalu yang putih ini namanya THP, yang berfungsi untuk membantu Bapak agar Bapak merasa lebih rileks. Dan ini yang terakhir warnanya merah jambu, namanya HLP, yang berfungsi untuk membantu Bapak agar pikiran Bapak jauh lebih teratur ya Pak. Nah, ketiga obat ini diminum 3 kali dalam sehari ya Pak. Jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam ya Pak. Apakah Bapak mengerti? Iya mbak. Diminum secara teratur ya Pak. Iya. Efek samping meminum obat ini yaitu nanti mulut Bapak terasa lebih kering. Nah, untuk mengatasinya Bapak bisa meminum air putih yang cukup serta bisa mengisap-isap batu es ya Pak. Iya mbak. Sebelum meminum obat, Bapak perlu perhatikan. Nanti Bapak lihat terlebih dahulu obat ini tertuju untuk siapa, apakah tertulis nama Bapak atau tidak. Jika tertulis nama Bapak, Bapak boleh langsung meminumnya ya Pak ya. Iya mbak. Lalu juga Bapak harus perhatikan berapa dosis atau berapa butir yang perlu Bapak minum, serta jam berapa aja diminumnya ya Pak. Baca juga apakah nama obatnya sudah benar atau belum ya Pak. Baik Pak, kalau begitu Bapak harus meminum obat tersebut secara teratur ya Pak ya. Karena Bapak harus mengonsumsi obat tersebut cukup lama. Jadi Bapak tidak boleh sampai terlambat ya Pak. Iya. Agar Bapak bisa cepat pulih ya Pak, tidak kambuh lagi. Dan Bapak tidak boleh memberhentikan meminum obat belum mendapat arahan dari dokter. Begitu Pak. Apakah Bapak mengerti? Iya mbak. Baik Pak, nanti saya akan masukkan ke jadwal harian Bapak ya. Iya mbak. Bagaimana perasaannya Pak setelah kita berbincang-bincang? Iya mbak, jadi lebih tahu mbak. Baik Pak, tadi kita membahas apa ya Pak? Mas obat yang harus saya konsumsi berikut Iya, fungsi dan waktunya mbak. iya. Jam berapa saja ya Pak perlu Bapak minum obat? Jam 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam mbak. Bagus, Bapak sudah memahaminya ya. Bagaimana kalau besok kita lanjutkan berbincang-bincangnya terkait dengan perasaan yang Bapak rasakan? Apakah Bapak mau? Iya mbak. Mau jam berapa Pak? Jam 10 saja. Tempatnya di mana Pak? Di sini saja. Baik Pak, kalau begitu saya pamit ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Selamat beristirahat. Selamat pagi. Pagi mbak. Selamat pagi Pak. Pagi mbak. Masih ingat kan dengan saya? Masih ya. Bagaimana perasaannya Pak hari ini? Lebih baik mbak. Sesuai janji, bagaimana kalau hari ini kita berbincang-bincang terkait dengan jadwal kegiatan harian Bapak? Iya mbak. Waktunya berapa lama Pak? 10 menit saja cukup mbak. Baik Pak, tempatnya di sini saja ya Pak. Iya mbak. Bagaimana Pak? Apakah Bapak sudah menyalurkan keinginan Bapak? Sesuai yang saya tulis tempo hari, alhamdulillah sedikit-sedikit mulai ada progres mbak. Saya mulai keluar dari rumah sakit yang dekat-dekat, bertemu dengan masyarakat, berbincang-bincang, begitu mbak. Bagus Pak. Lalu bagaimana perasaan Bapak setelah bisa melakukan keinginan Bapak? Lebih plong mbak, lebih merasa berguna dan bermanfaat mbak. Baik Pak, apakah Bapak masih merasa takut diatur-atur oleh orang lain? Sedikit lebih berkurang mbak. Baik Pak, bagus kalau begitu dilanjutkan ya Pak ya. Lalu apakah Bapak sudah menggambar 3 kali sehari? Sudah mbak, alhamdulillah saya punya lebih banyak waktu untuk menyalurkan hobi saya mbak. Bagus Pak, bagaimana perasaannya Pak? Bapak bisa menyalurkan hobinya setiap hari? Ya merasa senang aja gitu mbak, jadi hobi saya tersalurkan dan ada waktu untuk melakukannya. Baik Pak, kalau begitu. Lalu apakah Bapak sudah meminum obat secara teratur? Alhamdulillah sudah mbak. Tidak ada hari yang terlewat Pak? Sampai saat ini belum ada mbak. Bagus sekali ya Pak, dilanjutkan ya Pak ya, jangan sampai Iya. terlambat. Iya. Lalu apakah ada kegiatan lain yang ingin Bapak latih? Ada mbak, sebenarnya ini bakat bawaan mungkin mbak. Apa Pak? Nyanyi mbak.
Bisa Bapak praktekkan? Di sini Mbak. Iya Bapak, saya dengarkan. Maaf Mbak kalau fals ya. Tidak apa-apa Pak. Alasan masih bersama bukan karena terlanjur lama, tapi rasanya yang masih sama. Ya Mbak, segitu Mbak. Wah, bagus sekali ya Pak suaranya. Bapak memiliki bakat bernyanyi. Bapak bisa mengasahnya Pak. Oh izin Mbak, bismillah Mbak. Iya, saya akan masukkan ke jadwal harian Bapak ya. Mbak, Bagaimana perasaannya Pak setelah kita berbincang-bincang? lebih baik Mbak, hidup saya jadi lebih berwarna sekarang setelah mempunyai jadwal harian kegiatan saya. Baik Pak, tadi kita membahas apa saja ya Pak? Kita membahas tentang jadwal harian saya Mbak, tentang rencana saya, tentang hobi saya, tentang obat yang saya bahas, tentang kegiatan lain yang saya sukai Mbak, atau bakat terpendam saya sejak lahir. Iya, bagus Bapak sudah memahaminya ya. Bagaimana kalau besok kita akan berbincang-bincang kembali terkait dengan keadaan Bapak? Apakah Bapak mau? Iya Mbak. Mau jam berapa Pak? Jam 10 saja Mbak. Tempatnya Pak? Di sini saja. Baik Pak, kalau begitu saya pamit ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Selamat beristirahat, selamat pagi. Pagi Mbak.